Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal Waalaikumsalam hamdu kama yanbaghi li warahmatullahi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul karim wa nahnu zalika minas syahidin. Alhamdulillah alamin. Pada hari ini 18 Agustus ya, kita bisa bermusafahah, bisa bersilaukhuwah dalam salah satu kajian Tibu Nubuwah yang insya Allah amat sangat bermanfaat. Rasulullah SAW di salah satu hadisnya beliau mengatakan, apabila pada pagi hari ya ada makanan yang siap kau santap, ya badanmu sehat walafiat, kemudian keadaan lingkunganmu aman, tentram, sentosa, maka sesungguhnya engkau telah berada di dalam surga dunia. Ya, Masya Allah. Namun hari ini nampaknya tidak banyak ya kondisi itu terkondisikan. Ya, sebagaimana qadarullah, baru saja kemarin saya ke rumah sakit Bunut di Sukabumi ya. Jadi kalau kita ingin syukur nikmat ya, maka sering-seringlah datang ke tempat-tempat tanda petik pesakitan ya. Misalnya datang ke rumah sakit ya, datang ke UGD ya, kemudian datang ke beberapa tempat-tempat klinik ya, kemudian ke puskesmas dan sebagainya. Niscaya di situ insya Allah kita akan syukur nikmat. Sebagaimana ungkapan ya, bahwa kesehatan adalah harta karun yang ada pada orang yang sehat dilihat oleh orang yang sakit. Ini ya, sok ya. Qadarullah saya pernah kena COVID, cukup parah. Waktu itu sakitnya sekitar 40 harian lah, sampai menghabiskan impusan habis kurang lebih 20 impusan itu. Ya, saat itu sedang sakit, anak-anak ya dikasih sama uaknya yang dari Cianjur itu burger. Dikasih burger, dikasih kue sus kesukaan saya itu Mbak. Kemudian dikasih lagi aneka-aneka penganan yang lain ya, kuliner yang lain. Itu Mbak, melihat anak-anak pada makan, kayaknya gimana gitu ya. Saya kan bisa nyicip apa-apa. Mulut pahit, tenggorokan tercekik, napas sesak, kepala berat ya, demam ya. Seluruh sendi-sendi kaku itu kan badai sitokin seperti itu. Gejala klinisnya. Saya hanya bengong aja. Kemudian ketika melihat mereka asik makan, disitulah kemudian mereka punya harta karun. Jadi yang selama ini sering saya ungkapkan di acara-acara di pelatihan-pelatihan terbukti pada hari itu ya. Jadi kesehatan adalah harta karun di kepala orang yang sehat dilihat oleh orang yang sakit. Maka banyak-banyaknya kita melihat kondisi orang yang sakit agar kita syukur nikmat. Dan ini pula yang kata Rasulullah SAW, magbuni, jadi dua nikmat. Ya, kasirun minan nas yang dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu luang. Ya, terutama sehat. Jadi saat sehat kita lupa ibadah. Banyak ya, nauzubillah min dzalik. Tentu bukan kita, tapi banyak. Lupa untuk kita melakukan ketaatan, malah dipakai untuk bermaksiat dan sebagainya ya. Tapi saat sedang sakit, janjinya macam-macam ya. Ketika sehat, aku ingin kembali ya, aku akan kembali taat. Tapi ketika dia sudah sehat, dia lupa lagi ya. Subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah ya, majelis KIS ya, Komunitas Indonesia Sehat, betul ya Ustaz jadi ya? Nah, Iya, betul Amin ya. Yang bahasan pada kali ini adalah spesifik tentang masalah kesehatan holistik. Kesehatan holistik tidak lepas dari peri hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seminggu lebih ya, ana mengamati pola hidup orang-orang yang sehat. Ya,
Ternyata boleh disut ke sini maaf. Ya. Saya daripada menampilkan slide, saya lebih suka tulis menulis. Ya. Ya. Insya Allah ya. Ternyata ada sehat secara ya, ada sehat secara fisik. Ya. Kemudian ada sehat ini secara ruh. Ya. Ada sehat secara fisik, berarti di sini fisik. Ada sehat secara ruh. Saya mengamati para tokoh-tokoh kesehatan dunia, juara-juara binaragawan, juara-juara dalam hal yoga, dalam hal body language dan sebagainya. Ternyata mereka jangankan secara ruh sehatnya, tetapi secara fisik pun mereka ternyata jomplang. Mereka sehatnya tidak holistik. Waalaikumsalam. Mereka tidak bisa sehat secara holistik. Kok bisa Pak Rahmat? Jadi kalau anak ungkapkan mereka nampak sehat, hanya sehat secara casingnya saja. Hanya kulitnya saja, hanya permukaannya saja sehatnya mereka. Kenapa bisa begitu? Ternyata banyak para binaragawan, para juara-juara Mister Olympia dan sebagainya, juara-juara bodybuilding, ya, kemudian body yang six pack segala macam. Tetapi ketika usianya lebih dari 55 tahun, ternyata mayoritas mereka ada yang terkena kanker hati, ada yang pankreasnya rusak, ada yang lambungnya bocor, ada yang si penisnya mengecil. Subhanallah, ini nyata ini. Ternyata penisnya mengecil. Ada yang kemudian dia infertil, dia tidak subur. Kemudian ada yang dia akhirnya kakinya mengecil. Ya, ada yang bermasalah itu dengan kandung kemihnya. Ada yang bocor ginjal dan sebagainya. Ini amati. Lihat, bisa dilihat oleh para pemirsa yang hadir di sini, baik yang secara offline maupun yang di online, itu bisa lihat di YouTube dan di Google. Banyak sekali. Ya. Tidak usah disebutkan, ya, banyak sekali yang rusak-rusak ya. Bahkan yang terkenal di Indonesia pun ternyata tidak punya anak. Ya, sampai pernikahannya yang sampai 24 tahun belum punya anak itu, ya. Yang tokoh terkenal di Indonesia nih ya, yang tokoh sehat itu ya. Subhanallah, ya. Berarti ada yang salah. Kalau hanya mengandalkan sehat secara fisik, itu saja. Apalagi kalau dikaitkan dengan sehat secara ruh. Ini Anda dapati. Ternyata mereka masih makan makanan yang haram. Mereka masih makan daging babi, masih minum minuman keras, masih makan mereka daging kera, daging ular, empedu, dari apa itu, maaf ya, monyet, ya, dan sebagainya. Termasuk mereka ada yang suka juga paha anjing. Qadarullah, suatu saat ketika anak pernah ke Sulawesi Utara, 5 tahun yang lalu lah. Sulawesi Utara, di situ ada pasar binatang aneka. Ini harusnya mengerikan, salah satu kalau Anda berpendapat dari munculnya COVID ini dari itu. Jadi daging yang tidak boleh dimakan sama manusia, Al-Quran kan sudah menjelaskan nggak boleh makan makanan yang hewan bertaring. Taringnya taring ganas ya, taring kap semuanya ya, berkuku tajam. Ini bukan malah dimakan. Ada yang mereka makan kelelawar, makan anjing, makan ular, ya. Yang lebih mengerikan lagi, ya itu kucing. Kucing yang, aduh, kayaknya gimana gitu kucing sembelih ya. Kita mari sini kucing dimanja, aku ingin dimanja ya, aku ingin santik kan gitu ya. Kan kucing gitu pada manja-manjanya ya. Iya, subhanallah. Tapi mereka di sana apa? Ternyata mereka di sana disembelih, dibakar. Ngeri, Pak. Sangat-sangat ngeri sekali ya. Ternyata dimakan di sana. Ada yang timpang, ya. Belum lagi ternyata perilakunya. Oke, badannya sehat gagah. Wah, badannya six pack gagah. Ya, bidang, ya. Tapi ternyata mereka masih minum homer. Mereka ada yang mereka ateis, ya. Mereka ada yang naudzubillah, perilakunya adalah perilaku penyuka sesama jenis.
Penyuka lubang anus. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau sudah penyuka lubang anus, penyakit sudah itu. Itu penyakit gangguan dan harus diruqyah. Karena ketika kami ruqyah di sini, pasien-pasien yang gay, homoseks dan LGBT seperti itu hampir 100% reaksi. Padahal badannya gagah, fisiknya segala macam. Ya, subhanallah, berarti ada yang tidak pas. Nah, disinilah berarti bahwa sehat yang paripurna itu ya harus sehat yang holistik. Sehat yang holistik itu adalah sehat ya yang dia jasmani ya jismiahnya ya dan ruhiyahnya ya itu menyeluruh ya menyeluruh syumuliyah menyeluruh atau holistik. Seperti apa Pak Rahmat? Itu hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Maka anak katakan manusia yang paling sehat yang ada di muka bumi ini. Sehat lahir dan batin. Sehat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, tidak lebih. Orang boleh gagah. Dia sebagai seorang binaragawan. Orang dia boleh strong. Boleh nampak perkasa. Tapi suruh dia jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Sok. Apalagi di musim panas. Sok, kita lempang. Tidak nyata. Dah, ongek-ongek dah. Ya. Naik onta geri pujal. Kok mau lembang-lembang tuh. Suruh dia menggali parit di Hondak itu. Ya. Suruh dia menggali parit yang ada di waktu perang Ahzab itu. Ya. Bayangkan selama 12 hari. Siang dan malam bergiliran. Hampir tidak berhenti itu. Mencet-mencet aja lemak. Suruh dia melakukan perang. Ekspedisi ke Tabuk. Ya, yang jaraknya PP tidak kurang dari 3.000 km. Dan itu bukan naik kendaraan, Mbak. Ya, tapi itu diselingi dengan jalan kaki, naik kuda, dan naik onta. Dengan perbekalan yang pas-pasan. Panas! Suhunya tertinggi bisa sampai 50 derajat Celcius. Sok! Manusia mana yang sanggup? Tapi Rasul dengan para sahabatnya sudah membuktikan itu. Ya, bagaimana pula Rasulullah SAW di usianya yang 56-57 tahun masih mahir menggunakan pedang. Ya, dan belum punya penyakit apapun. Cek dengan kondisi zaman sekarang. Dengan kondisi manusia zaman sekarang. Kemudian juga, ya, bagaimana para sahabat, wabil khusus Anda sebutkan di sini Khalid bin Walid, sang Saiful Islam, ya, pedangnya Islam, ya. Beliau mampu mengayunkan pedang yang beratnya sekian puluh kilo. Bahkan ada satu riwayat, kalau Khalid bin Walid sedang mengepalkan tangannya seperti begini, maka di bagian lembah yang ada pada bagian lengan, ya, lengan tangannya itu ya, situ ya, di lembahnya itu sanggup menyimpan tidak kurang 5 liter gandum. Kebayang nggak sih? Dan itu tanpa rekayasa, tanpa melakukan ada kemudian doping. Para binaragawan tadi ternyata ada yang menggunakan doping, misal ya ada yang menggunakan steroid, ya kemudian ada yang suntik hormon testosteron dan sebagainya ya agar nampak gagah. Tapi keropos, Pak. Ya, keropos. Jadi pernah saya ngetes ini kejadian tahun 2007. Itu seorang juara binaragawan dibonceng naik motor, Pak. Dari Sukabumi ke Cibadak ya. Langsung masuk angin, Pak. Subhanallah ya. Terus saya bilang, ya, ini gimana mau diajak jihad Anda badan aja yang gede kan gitu ya.
Anda badannya yang gede. Gimana diajak jihad? Di mana diajak tarung? Dia diam dia. Nggak komentar apa-apa. Percuma Anda kalau sehat hanya casing saja. Yang Islam perlukan sehat jiwa dan raga. Sehat fisiknya, sehat raganya. Sehat fisiknya tidak ada penyakit-penyakit yang berat, tidak ada penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian jiwanya tidak ada hasad, taat ibadah, kemudian tidak dengki, ya, tidak malas-malesan, tidak penakut, ya. Subhanallah, masya Allah. Nah, seperti itu. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ya. Mengapa kondisi manusia sekarang berbeda jauh dengan kondisi di mana fase kehidupan Rasulullah dan para sahabat? Ya, masya Allah, ternyata ada banyak faktor penyebab. Ya, sekarang ya kita dapati usia hanya usia SD, belum sampai usia SMP. Ternyata sudah banyak anak-anak. Ya, dulu saya ngajar di salah satu SD yang ada di Kecamatan Cibadak. SD IT Al-Ummah. Lumayan lama saya ngajar. Saya ngajar dari anak kelas 4, 3 anak kelas 6. Saya ngajar kesehatan dan olahraga. Ya. Dan qadarullah anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang jumlahnya kurang lebih sekitar ada 300-an. Anak yang saya ajar itu, yang anak saya didik itu. Ternyata banyak yang sudah kena penyakit-penyakit degeneratif. Ada anak yang sudah kena kencing manis. Anak loh, Mbak. Ingat, ini bukan usia 50 tahun ke atas. Ini anak usia 10, 11, 12 tahun. Ada anak yang ternyata subhanallah, nauzubillah min dzalik, dia berkali-kali kena tipes. Ya. Ya. Ada anak yang dia sudah punya masalah dengan penyempitan pembuluh darah. Ya, berlanjut lagi. Di SMP-nya ternyata lebih beragam. Ada anak yang kolesterolnya tinggi, Pak. Ada anak perempuan ya yang sudah kena kista dan mioma. Ya. Ini tentu sangat aneh toh. Ini masih perkembangan toh. Masih fase pertumbuhan, masih fase perkembangan, tapi sudah hancur pertahanan tubuhnya. Ada lanjut lagi, anak ngajar SMA, ya. Tapi bukan sebagai pengajar reguler, tapi sebagai pembicara tamu. Di beberapa SMA, qadarullah, alhamdulillah. Nah, Anda kan jawab, banyak yang ngacung. Oke, di antara anak-anakku sekalian, apakah sudah ada yang sudah mempunyai penyakit-penyakit degeneratif, apa yang saya jelaskan barusan? Oh, yang ngacung banyak. Tentu yang ngacung masalah sakit non-medis banyak. Ya, yang dia gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain. Ya, nauzubillahi min dzalik. Gangguan khodam dan sebagainya. Kemudian dan lagi ternyata ada sisanya ya Pak Rahmat, saya kena wasir. Sudah berapa lama kena wasir? Ya, sudah berapa lama kena wasir? Wah Pak Rahmat, saya sejak SMP saya. Gimana? Saya BAB seminggu sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus BAB saya sudah berdarah. Kemudian di anu saya sudah ada benjolan. Wah, berarti wasir eksternal. Ya. Gimana Pak Rahmat? Ya, nantilah sesi selesai sesi tanya jawab, kita konsultasi secara pribadi. Ada yang ngacung lagi. Sini Pak Rahmat, Anda apa? Baik. Ternyata saya sudah seperti ada gejala-gejala sakit jantung. Yang Pak Rahmat terangkan tadi, semuanya ada pada saya. Napas sesak, telapak tangan, telapak kaki sering berkeringat. Sering kaget, lekas lelah. Makanya saya dipindahkan dari IPS ke IPA. Karena IPS ada di lantai 3, IPA ada di lantai dasar. Karena saya tidak sanggup naik turun tangga. Apalagi, ya. Kemudian sering lelah, nyeri di bagian dada sebelah kiri, ya. Dan seketika sering pingsan, ya, ketika mendapatkan tekanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aneka-aneka penyakit lainnya, ya. Ada lagi ketika pas beranjak saya di kuliahan. Qadarullah, saya ngisi kajian di Stiba Ar-Royah. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah yang ada Sukabumi. Saya ngajar kurang lebih sekitar ada 200 anak yang anak di situ ikut eskul waktu itu Tibun Nabawi. Tapi ternyata ada anak-anak non eskul yang ikut konsul. Ketika sesi sholat berjamaah kan ngumpul semuanya nih. Ada 1.200 mahasiswa. Pak Rahmat, tolong saya ingin konsul gimana? Saya hipertensi, saya cek nadinya. Ya, Anda tinggi sekali. Ya, tensinya.
Ya Pak Rahmat, ini sejak Ana masuk di sini, di idad. Jadi sebelum masuk sebagai perkuliahan, di Asti Baroya itu ada idad dulu persiapan, 2 tahun. Persiapan bahasa. Ana sudah kena hipertensi. Tensi Ana yang sistolnya adalah 170. Tinggi. Diastolnya itu ada di 100. Antum berapa umur? Ana mau 21 Pak Rahmat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Pak Rahmat? Ana jelaskan keseluruhan. Bahwa harusnya ya, orang-orang ataupun manusia itu sebelum usia 60 tahun, catat Pak. Sebelum 60 tahun tidak mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Apa penyakit degeneratif Pak Rahmat? Penyakit akibat menurunnya fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Ya, menurunnya fungsi-fungsi organ-organ tubuh hampir secara keseluruhan. Dan diakibatkan oleh gaya hidup. Ya, degeneratif. Namanya pun degeneratif. Generatif itu muncul, dihancurkan. Jadi menghancurkan apa-apa yang harusnya menjadi masih tumbuh kembang di dalam tubuh kita. Tapi ternyata itu sudah di-off-kan oleh tubuh kita sendiri akibat kelakuan kita sendiri. Dari mana munculnya? Munculnya penyakit degeneratif ataupun sakit secara umum. Ya. Ternyata ada 6 penyebabnya. Ada 6 penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah dari makanan. Penyebab pertama adalah dari makanan. Ya, banyak ya. Pengawet. Pengawet, penyedap. Ya, kemudian pengembang. Pewarna. Ya. Kemudian masuk pengemulsi dan sebagainya. Kebayang, ternyata makanan-makanan ini yang semakin menurunkan daya tahan tubuh dan menjadi cikal bakal munculnya penyakit-penyakit degeneratif di kemudian hari atau dalam hitungan hari. Berarti kalau daya tahan tubuhnya memang sudah tidak begitu bagus ketika makan makanan seperti ini, udah tinggal tunggu. Tinggal tunggu saja, ya. Oke? Next lagi, minuman. Ya. Minuman, ya, ada namanya pemanis buatan. Baik ini aspartam, baik sakarin. Ternyata ini nggak pakai menunggu lama, langsung merusak organ liver dan organ ginjal. Ya. Ini pemakaian gula putih pun berbahaya. Maka gula putih tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah besar. Dan qadarullah ana mendapati anak-anak yang suka manis, ya. Anak-anak yang suka manis, ini anak ngajar ya, anak ngajar di Aluma. Qadarullah. Ternyata apa? Ternyata di kemudian hari nggak sampai mereka lulus SD, mereka suka manis sejak kelas 2, kelas 3, SD, kelas 4. Jajanannya manis. Apapun, baik kembang gula teh kalau orang Cianjur bilang es bonbon. Ya, permen, es bonbon. Ataupun kayak es krim, Pak. Es krim sendiri banyak yang diragukan kehalalannya. Ada banyak menggunakan nabati babi, nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya hati-hati kita masalah halal haram yang kita perhatikan. Apalagi, ya. Kemudian sirup-sirupan. Ya, sirup segala macam minum.
Rata-rata kelas 5 tuh mereka udah mulai pada obesitas. Ya, makanya tepat apa yang dikatakan Rasulullah SAW, yang aku khawatirkan dari umatku di akhir zaman, banyak makan, banyak tidur, malas ya. Kemudian akhirnya tubuhnya gemuk. Efeknya adalah mereka malas menuntut ilmu dan tidak mau berjihad. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Oke, ini hati-hati. Pemanis buatan, gula putih, ya, pewarna. Ini yang paling mengertikan dari minuman. Semakin mengkilap, semakin menyala, semakin coklat warna minuman, maka semakin berbahaya. Ya, pakailah pewarna alami. Pewarna alami ada pada daun suji ya, daun pandan, apalagi Mbak? Sirup nonjal, bunga rosella. Bunga rosella. Atau kuning dari oren, dari melon. Bukan melon, apa? Lemon. Ya, lemon. Langsung ngaruhinya, karena kebayang asamnya ya. Oke, apalagi? Itu hijau selain daun suji dengan daun pandan tadi, ya. Kemudian, secang merah. Ya, tinggal kasih gula aren ataupun madu. Itu alami lebih sehat. Lebih sehat. Ketimbang pakai sirup-sirupan. Ya, Ana pernah terapi beberapa syekh dari Timur Tengah. Dan qadarullah ketika kemarin Ana ke Timur Tengah sendiri, Ana bisa silaturahim di beberapa kota yang ada di Arab Saudi. Ya, alhamdulillah. Ketika ziarah Syala Ukhwah ke sana, ternyata di Timur Tengah itu para mahasiswa, para talib-talibat itu mereka punya kebiasaan yang tidak bagus. Minum apa? Minum soft drink. Minum soft drink. Nggak usah sebutkan mereknya ya. Walaupun yang dominan di sana Pepsi, Miranda, dan 7-Up. Itu musuhnya itu Coca-Cola, Sprite, dan Fanta. Nah, ini dua corporate ini, dua perusahaan besar ini bersaing. Sama-sama dari barat. Tapi yang dominan di Timur Tengah kemarin qadarullah yang Anda temui Pepsi, Miranda, 7-Up. Mereka minum. Bahkan Anda sendiri dikasih kan? Dipikir kan sarapan pagi ya. Sarapan pagi itu dipikir infused water. Berbui kan? Kayak di bejana besar itu kan. Kemudian airnya diputarkan, ada mesinnya tuh. Di dalamnya ada jeruk melon, ada kemudian jeruk lemon, kemudian apa? Melon, ada melon. Wah, berbui nih. Dikucurkan, disangka sama anak itu infused water. Minuman rendaman semangka, melon, dan lemon. Ternyata itu adalah minuman karbonasi. Soda. Kenapa Pak Rahmat gak jadi diminum? Kata beberapa jamaah yang lain, tidak, ini berbahaya. Berbahaya bagaimana? Kalau kita minum minuman yang berkarbonasi, langsung. Ya. Maka yang langsung kena adalah ginjal. Ya. Ini seketika dia merusak ginjal. Jadi cepat sekali efeknya. Maka orang yang punya kebiasaan minum soft drink seperti itu, ya, dan qadarullah ana terapi para syekh-syekhnya, ternyata para syekh-syekhnya tersebut, nih, ngeri kan? 99% diabetes. 99% diabetes, ya, dari minuman ini. Bayangkan apa yang akan diharapkan dari generasi yang makanannya sudah tidak bagus, yang tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib, yang minumannya merusak, halal tapi tidak thayyib. Ya, ditambah dengan yang ketiga, apa itu? Ternyata yang melemahkan juga adalah asap. Dan asap pertama yang melemahkan adalah asap rokok. Ya. Yang pertama melemahkan adalah asap rokok.
Di dalam satu batang rokok tidak kurang dari 400 toksin. Tidak kurang dari 400 toksin, ya. Dan kalau berhenti sekarang merokok berarti sekarang, maka 15 tahun yang akan datang baru closing. Paru-paru, liver, dan organ-organ terkait yang berhubungan dengan asap itu baru bersih dari efek negatif dari nikotin tadi. Ya. Subhanallah. Dan ingat, di dalam bungkus rokok itu tidak ada tercantum expired date. Artinya apa? Artinya rokok itu adalah racun. Apapun yang tidak ada expired date-nya, racun. Masih layakkah kita mengkonsumsi itu? Ya, belum dari filternya rokok. Yang mayoritas ternyata ya tidak ada yang halal, alias terbuat dari unsur babi, filter rokok itu. Tapi ternyata masih banyak, bahkan masih banyak praktisi-praktisi tibu nabawi. Memang di depan pasien mereka tidak merokok, Kang. Tapi ketika pulang mereka merokok. Bahkan ada trainer kelas dunia, trainer kesehatan yang merokok. Ya, yang merokok. Ya. Itu langsung ilpil, Mbak. Saya langsung tidak mau ikut lagi pelatihannya, saya udah deh. Bagaimana dia mau memperhatikan orang lain? Dia koar-koar, pola hidup sehat, menjadikan tubuh sebagai dokter yang terbaik buat diri sendiri. Tapi dirinya sendiri dia bunuh secara perlahan dengan asap rokok tadi. Para Ahmad jangan memperhatikan segitu. Dari salah satu sabda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan di antara tanda baiknya seorang muslim adalah meninggalkan yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Rokok tidak ada manfaat bagi dirinya. Dan sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan wa inna tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Apalagi la diroro wa la diror. Jadi membuat mudarat bagi orang lain. Kemarin pas tanda tangan sama ibu MOU, ternyata si emak-emaknya itu ngerokok. Maaf ya, saya ngerokok ya. Pengen dilarang, umurnya sudah 68 tahun. Biasa super mama masih gagah gitu. Nenek lincah. Jadi begini ya Pak Rahmat, Bu Bidannya. Kita lihat samping Bu Bidan begini. Lihat Bu Bidan, asap rokok, Mbak. Sebenarnya kalau saya masih tahan, Mbak. Saya napas pakai apa? Pakai, tapi langsung terasa sesak. Ya. Tapi untunglah nggak sampai satu batang, dia matikan. Tapi udah kadung pusing saya Lihat Ibu Bidan langsung nggak kuat ya. Karena Bu Bidan sangat sensitif kena apa? Kena asap rokok ya. Dia langsung seperti hampir ada apa ya, semacam kayak serangan-serangan kejang gitu ya. Karena dia nggak boleh kena asap yang ya merokok, selalu asap yang mematikan, bahaya itu, Mbak. Orang yang sudah kena badai sitokin COVID sama yang TBC kena rokok udah bisa ambruk seketika dia. Ya, karena perokok pasif jauh lebih berbahaya. Ini lainnya cepat-cepat dimatikan. Dan ingat, ternyata hampir 100% dukun itu merokok. Jadi kalau ada peruqyah masih masih merokok. Ya. Lihat si Samsudin Jadab ya. Ya, Samsudin Jadab dan Biadab itu ya. Dia kan ngerokok ya. Ngerokok dia nggak menang. Jadi bahkan saya ilfil juga kalau ada ajengan yang ngerokok. Gimana yang ngerokok? Wah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Subhanallah. Semoga para sahabat-sahabatku, para alumni-alumniku yang masih pada merokok, secepatnya talak 3 dengan rokok. Jadi nggak ada kata rujuk lagi. Ya, insya Allah. Nah, ini asap. Berikutnya apa lagi? Ya, ini tentu asap polusi. Ya, baik polusi dari pabrik maupun dari kendaraan ataupun kebakaran hutan. Ya, maka orang-orang yang sering ada kebakaran hutan di daerahnya, maaf ya, di Riau, di Jambi, di Kalimantan, arah barat, yang sering kebakaran hutan, subhanallah, ya semoga baik-baik saja lah ya, dan tidak terjadi lagi. Itu daya tahan tubuhnya hati-hati, ya, terutama kena ISPA tadi, inspeksi saluran. Oke, apalagi yang berikutnya yang menghancurkan, yang keempat, ya, yang keempat adalah overdosis. Overdosis
obat-obatan. Ya, overdosis obat-obatan. Pemakaian obat-obatan kimia. Pemakaian obat-obatan kimia. Pemakaian obat-obatan kimia. Suatu hari ada yang datang ke tempat kami, seorang anak SMA, SMK terutama, ya, tepatnya SMK. Matanya kuning, kulitnya kering, pecah-pecah, bibirnya sama dengan kulit, ya, kering sekali, pecah-pecah dan nampaknya pucat. Giginya ada beberapa yang sudah ompong. Rambutnya merah pecah-pecah. Ya. Kemudian bagian kukunya ternyata sudah tidak segar lagi, tapi ada beberapa kehitaman. Dia datang dengan mata sayu. Ini tempat ruqyah. Ini tempat ruqyah. Saya senyum aja. Masuk. Duduk. Aroma tubuhnya nggak sedap. Sepertinya ini sudah beberapa hari tidak mandi ini anak. Ini kenyataan loh, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Dan Ana lihat di bagian lengannya ternyata sudah banyak goresan-goresan silet kanan kiri. Ana tanya, Ananda dari mana? Aku dari Sukabumi. Baik. Mau apa ke sini dan dapat informasi dari mana? Saya pengen diruqyah buat ngebersihin badan gue gitu kan. Baik. Informasi dari mana? Unik dari Google. Baik. Punya Pak. Sekolah di mana? Sebutkan salah satu SMK yang ada di kota Sukabumi. SMK swasta. Belum Pak. Akhirnya mandi dulu ya. Di sini kalau sebelum terapi mandi dulu. Padahal mah kesalahan saya saja. Ternyata nyaman toh dengan aromanya. Bayang loh berhari nggak mandi. Tapi aku nggak bawa salin. Saya sediain. Kalau tak salah waktu itu saya sediakan baju koko yang jarang saya pakai, yang akhirnya saya hadiahkan kepada beliau. Dan celana pangsit gitu loh, yang sirwal begitu. Kemudian saya kasih parfum. Nih, kasih Rexona ketiaknya. Setelah mandi saya suruh makan dulu, Pak. Saya suruh makan. Rapi, Mbak. Jadi cakep, Masya Allah. Jadi cakep. Saya kasih rambutnya, dikasih minyak zaitun, Jal. Ini sisirnya. Jadi, ini belum ada ini. Ruangan LKP ini belum ada. Belum ada ini. Itu tahun 2012, 2011 lah. Pokoknya sebelum saya berangkat ke Hong Kong kalau tak salah. Baik, lanjut lagi. Akhirnya dia terapi. Terapi diruqyah. Setelah diruqyah kita bekam. Beda banget wajahnya. Ya, seperti ada pepatah masuk 52, keluar 25. Ya, wajahnya yang pertama penuh dengan toksit, keluar ternyata penuh dengan apapun ya, menjadi banyak yang unsur positifnya ketika keluar. Ya. Setelah terapi segala macam, saya tanya akhirnya, apa yang kamu konsumsi, Nak? Ternyata dia sering minum obat-obatan. Sering lem Ibon itu, kalau dihirup dia membuat pelai. Asik, mana pantau. Subhanallah, ya. Kemudian, ini mohon maaf ya, di sebelah kami ada lapangan sepak bola dan sedang ada festival 17 Agustusan. Jadi sedang ada main rebutan. Jadi kalau para pemirsa kurang nyaman harap dimaklum. Ini persis sebelah kami itu lapangan sepak bola sedang ada festival ini, balap karung dan kau kupinang dan kau kupanjat ya. Oke, lanjut lagi ya. Next ya. Apa akibat daripada kita konsumsi obat-obatan kimia tadi? Bahkan kalau kita overdosis ya. Qadarullah ya, para nakes itu dan para aparat keamanan itu kalau kata anak mutlak harus soleh. Kenapa kalau nggak soleh? Ternyata rawan mereka tergoda untuk menjadi
orang yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan kimia. Paham? Obat-obatan yang sudah daftar yaitu merah, yang daftar gitu merah gitu labelnya, itu ngeri, Mbak. Ya, obat-obatan saraf ya. Seperti tramadol, tramagol, kemudian diazepam, monozepam, ya, yang steroid tingkat tinggi itu dikit aja, hanya beberapa miligram itu pelai, Mbak. Ya, bahkan pelainya yang mengerikan, ada bahkan yang bisa buat dia kehilangan kesadaran berhari-hari. Makanya kan awalnya obat-obatan kimia itu adalah racun yang dimanfaatkan, paham nggak? Itu makanya lambangnya apotek itu kan ada ular. Itu memang racun bisa yang dimanfaatkan, ya. Berarti nggak boleh sembarangan kalau tanpa ilmu, ya. Kalau tanpa ilmu nggak boleh sembarangan. Apalagi setiap kita konsumsi obat-obatan kimia, nih, maka tubuh itu semakin merah. Apa artinya? Itu tubuh semakin panas, semakin merah. Apa semakin panas? Semakin asam. Kalau tubuh semakin asam, semakin merah, maka semakin lemah pertahanan tubuhnya. Bahkan sudah dituliskan di semua label-label obat-obatan itu dibungkusnya apa? Pemakaian jangka panjang mengganggu apa, Mbak? Gangguan fungsi hati. Hati-hati juga dengan organ cerna. Ada halusinasi ringan. Lihat nih, Mbak, lihat. Kemudian juga apa? Ternyata gangguan ginjal. Lihat. Hampir semuanya obat-obatan. Apapun merek dagang yang bisa dilihat. Merek dagang di obat-obatannya. Apakah itu Paramek, Bodrek, Biogesik, Panadol, ya, Insa, ya. Dan merek-merek obat-obat dagang lain yang bergenre paracetamol. Seperti itu. Bisa dibayangkan kalau tiap hari sudah menjadi makanan. Makanya kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, jadikanlah makananmu sebagai obat. Apa artinya yang kita makan yang mengandung? Ada farmakologi obat. Kita makan kurma, kita makan minyak zaitun, minum minyak zaitun. Kemudian kita konsumsi habbatus sauda, kita konsumsi madu, kita konsumsi air nabis, yang semuanya ada unsur obat di dalamnya. Buah labu, jahe, orang Malaysia bilang halia, ya. Kemudian apalagi itu? Pisang disebutkan, ya. Kemudian anggur, Masya Allah. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jangan menjadikan obat sebagai makanan. Kita tiap hari sudah punya kebiasaan nggak minum obat, nggak bisa. Apa yang ibu minum? Ketika ada seorang pasien ke sini, ya saya minum ini loh Pak Rahmat. Apa? Minum obat pengencer darah. Ah, obat pengencer darah ibu minum? Iya Pak Rahmat. Subhanallah. Sejak kapan Bu? Udah lama Pak Rahmat. Udah hampir 10 tahun. Saya lihat matanya. Saya lihat lidahnya. Ibu coba julurkan lidahnya Bu. Oh ternyata sudah makin melemah. Ya, kondisi pertahanan tubuhnya sudah. Ya, kemudian lihat matanya. Dipoto. Lihat kukunya. Subhanallah. Ya, wah ini ada yang sudah tidak bagus ini. Ya. Baik, Ceteh. Pak Bu, Ceteh. Nanti Ibu coba ganti obat pengencer darahnya dengan yang alami. Hah? Kenapa dengan yang alami Pak Rahmat? Insya Allah. Kalau yang dengan alami, walaupun gak secara langsung dirasakan sama Ibu, tapi sifat dan karakteristik obat alami itu adalah membangun. Catat, Pak. Ya, membangun konstruktif, perlahan tapi pasti. Kita minum jahe, kita minum madu, kita konsumsi pegagan, ya, kita konsumsi daun binahong, ya, kita, ya, konsumsi minyak zaitun, kita minum air zam-zam, minum air nabis, ya, kemudian aneka herbal lainnya, baik yang alami sekitar kita maupun yang nabawi, yang ada hadisnya, itu perlahan tapi pasti akan membangun pertahanan tubuh kita. Dan yang akan didapatkan ke tubuh kita karena alami dan halal serta thayyib, maka insya Allah sehatnya adalah jasmani dan rohani. Berbeda kalau kita sehatnya karena doping. Nampak gagah, tapi ternyata minum steroid, minum doping. Wah, badannya berotot. Wah. Dadanya bidang, perutnya six pack. Ternyata hanya casingnya saja. Tapi dalamannya hancur.
Yang dia konsumsi adalah barang-barang dari bahan-bahan yang tidak halal alias haram. Wallahu alam bisawab. Oh gitu Pak Rahmat? Iya. Cobalah Bu ya. Konsumsi sama dia. Pelan, 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 step by step. Nampak enak. Sampai jelas. Sampai akhirnya dia tidak jadi dipasang ring. Dan tidak jadi hemodialisis. Cuci darah. Perlahan tapi pasti pertahanan tubuhnya meningkat, membaik. Dan insya Allah strong. Ya, ini masih datang ke sini. Ya, masih datang ke sini. Ya, udah hampir 2 tahun. Ya, dan sekarang yang dulu dia kemana-mana jalan di papa repot, sekarang dia sudah bisa bawa kendaraan sendiri. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini akibat dari kita konsumsi obat-obatan yang tidak ada takarannya, tidak ada dosisnya, dan tidak menggunakan ilmu. Ya, apalagi kalau dijadikan kebiasaan. Dan itu berdampak juga loh Mbak. Qadarullah ya. Nauzubillahi. Saya bertemu dengan klien yang baru selesai rehabilitasi di BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya, umurnya 24. Dia sejak belasan tahun konsumsi orang gaul bisang, cimeng, ganja. Kemudian dia sabu-sabu dan narkotika lainnya. Ternyata dia sudah tidak lagi mengkonsumsi. Tapi apa dampaknya? Ternyata semi idiot. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Dia belajar Iqra. Iqra 1. 2 tahun belum beres, Mbak. A, ba, ta, bata. Itu nggak naik ke Iqra 2. Dan dia berkali-kali nggak hafal bacaan sholat. Kenapa bisa begitu Pak Rahmat? Banyak saraf-sarafnya putus, Mbak. Bahkan kalau kena HIV AIDS, orang yang pengguna narkotika kan, itu lebih cepat daripada yang berasal HIV AIDS-nya dari berzina. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, subhanallah. Walaupun dua-duanya mengerikan ya. Dia menggunakan jarum suntik ya. Jarum suntik kan dipakai rame-rame. Ini kan sudah ada si virusnya, virus HIV-nya. Pakai rame-rame. Akhirnya kan semuanya tertular. Dia belum pernah berzina nih. Pakai. Dan qadarullah. Pernah ditemui juga nih. Ketika ada pasien yang dari Batam dulu. Pasien dari Batam datang ke tempat kami. Ya. Hanya beberapa bulan setelah itu kemudian meninggal. Meninggal. Itu memang udah gak ada pertahanan lagi. Dilihat matanya sudah kosong ya. Kemudian kita udah jarak jauh ya Mbak ya. Udah gak boleh dekat-dekat ya. Nauzubillah min dzalik. Wah, ini udah ada yang gak beres ini ya. Kukunya, lidahnya, ucapannya segala macam. Sudahlah. Jadi dia kerja di Batam, ternyata gitu main suntik-suntikan begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Dan itu banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, si akang-akang tadi yang dia dan akhirnya ada banyak hormon yang tidak keluar dari tubuhnya. Ada banyak hormon yang tidak keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena sudah terblok ya oleh cairan-cairan kimiawi yang sangat berbahaya tadi. Ya, psikotropika tadi. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang sudah terkena narkotika, nauzubillah, dia sengsara dunia dan akhirat. Di dunianya sudah sengsara, sudah hancur lebur, fisiknya pun hancur, hampir tidak punya lagi ini. Dan nggak bisa lagi dibentuk Kang Aprijal. Jadi orang yang sudah hancur nih, nggak bisa Mbak, paham nggak? Aku pengen gagah, aku pengen glowing, nggak bisa. Mau dioperasi seperti kayak Lucina Luna juga nggak bisa. Lucina Luna ini dioperasi di Korea, keberapa suara loh. Dari mulai kop, jadi kip gitu ya, nggak bisa. Itu hancur, nggak bisa direkayasa apapun. Orang yang sudah rehabilitasi dari narkotika. Dan rehabilitasinya itu bisa menghabiskan miliaran. Bahkan sampai ratusan miliar. Nauzubillahi min dzalik. Bertemu ya, ada kasus ya, seorang ayah yang korupsi sampai miliaran, ternyata qadarullah anaknya semuanya kena narkotika, Mbak. Dirawat, rehabilitasi, habis miliaran jal. Sesuai dengan apa yang dia korupsi. Ternyata alam pun memberikan efek ya balasan negatif terhadap perbuatan kita. Ya.
Itu baru persekot di dunia. Ya, belum di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Ya, yang kelima. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah stres. Yang kelima adalah stres. Dengan stres maka terblok. Ya, dengan stres maka terblok. Ya, hormon endorfin dan muncul adalah hormon kortisol. Lantas apa yang terjadi? Hormon endorfinnya hilang, bahkan menipis ataupun tidak ada, yang ada adalah hormon kortisol, maka seperti memblok energi-energi positif, yang keluar adalah aneka penyakit. Bahkan ini yang sering saya share kepada para terapis. Kalau ada pasien yang datang ke rumah kita, datang ke tempat klinik kita, ke rumah sehat kita, ke panti sehat kita, ke gereja sehat kita, Pak, aku ingin berobat. Tetapi ternyata pandangan matanya seperti pandangan mata yang sinis. Ternyata dia seperti yang tidak percaya dengan kita. Seperti yang meremehkan kita. Ragu-ragu dengan kita. Tolong jangan diterapi. Kenapa Pak Rahmat? Karena orang tersebut sudah membawa hormon kortisol. Efeknya apa? Kalau kita paksakan terapi, dia sakit, kita yang disalahkan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Itu ya. Kemudian ya, berbeda dengan yang datangnya membawa hormon endorfin. Maka terapi itu adalah take and give, memberi dan menerima. Tertautnya dua hati, si pasien tersugesti, si terapisnya semangat untuk melakukan tindakan terapi. Insya Allah. Jadi dengan stres amat sangat mudah membuka aneka penyakit karena memblok aneka hormon-hormon positif. Dan yang keenam, ya, yang keenam itu ada pada gangguan jin, ya, sihir pula. Dan ini, qadarullah, ana temukan ke beberapa penyakit-penyakit yang konon katanya sampai sekarang tidak ada obatnya, ya, yang tidak ada terapinya. Misal, ya, penyakit kanker. Ternyata hampir semua pasien kanker ketika diruqyah itu reaksi. Catat. Hampir semua penyakit orang yang punya penyakit kanker ketika diruqyah itu reaksi. Ya. Kemudian, ya, autoimun, ya, ataupun lupus yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak diketahui solusinya. Ternyata ketika diruqyah itu reaksi. Maka statement ana di sini adalah bila suatu penyakit dinyatakan tidak ada obatnya di muka bumi ini, insya Allah solusi obatnya ada di langit, yaitu Al-Quran. Insya Allah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, ini adalah 6 penyebab. Ya, ini adalah 6 penyebab, ya, dari timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, dari semakin melemahnya imun tubuh manusia di akhir zaman ini, dan ini adalah salah satu faktor, ya, yang semakin merebaknya juga banyak penyakit yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak diketahui solusinya. Baik, ya, apa, ya, solusinya? Berkaca kepada peri hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya hanya mengalami 2 kali sakit. Ya, sakit yang pertama karena disihir, sakit yang kedua karena diracun. Ya, kedua penyakit tersebut adalah karena faktor eksternal bukan internal. Ya, bahkan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak menemukan manusia segagah Rasulullah. Aku tidak menemukan manusia sesehat Rasulullah. Aku tidak menemukan senyumnya seindah Rasulullah. Aku tidak menemukan orang yang selembut, ya, dan setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di usianya yang lebih dari 60 tahun, ya, ketika Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha menyayangi rambut Rasulullah SAW, ternyata Sayyidati Aisyah
dan para bunda-bunda ummahatul muslimin lainnya mengatakan, kami baru menemukan 4 lembar uban di kepalanya Rasulullah. Bayangkan, 4 uban. Coba bandingkan dengan uban-uban zaman sekarang. Di para kepala hadirin ini sekarang, coba ambil cermin masing-masing. Sudah ada berapa uban di kepala antum masing-masing? Serius? Ya, pegang. Dan ingat, Rasulullah SAW giginya 2 tanggal karena ditumbak. Bukan karena sakit gigi. Bukan karena bolong. Ya, paham ya? Itu karena faktor eksternal. Ya, tanggalnya gigi Rasulullah SAW. Bukan seperti kita. Ya. Dan ternyata Mbak, di usia beliau yang 60 tahun itu hampir tidak ada kerutan. Jadi keningnya masih mulus, pipinya masih mulus, otot-ototnya masih kencang, gagah. Bahkan saya membayangkan kalaupun bukan toh karena Allah memanggilnya, ya di usia 62 tahun itu, hatta sampai 70 tahun pun Rasulullah pasti masih gagah perkasa. Masya Allah. Dan ada satu hadis sahih di mana Rasulullah SAW mampu menggilir istrinya dalam satu malam sekaligus. Dengan 1 kali mandi janabah. Hadisnya sahih ini. Bayangkan gagahnya beliau. Usia berapa itu? Usia 57 tahun. Berarti tahun keberapa Hijriah gitu? Dikisahkan dalam hadis tersebut. Masya Allah. Berarti gagah sekali Nabi kita ini. Masih sanggup main pedang, masih sanggup bergulat, masih sanggup berlari, naik kuda, memimpin peperangan langsung. Menggilir istri-istrinya, betul-betul menggilir. Dari beberapa istri itu betul-betul menggilir. Bukan sekedar nginap biasa. Ya, masih bisa memimpin negara. Ya, masih bisa memimpin umat, masih bisa memimpin ekspedisi dakwah dan sebagainya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallu alaihi. Maka kita bangga sebagai umatnya, dan yang sekarang yang kita usung adalah pengobatan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Apa yang telah Nabi lakukan? Ternyata ada tindakan preventif. Apa tindakan preventifnya? Tindakan preventif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata beliau itu adalah manusia yang paling banyak senyumnya, Mbak. Ada satu ungkapan ini yang mengatakan adalah orang kafir ketika masih di Mekah. Kalau seandainya Muhammad senyum kepada siapa saja, kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah, niscaya mereka akan terpesona, jatuh cinta, dan masuk Islam. Kalau tidak dihentikan. Bayangkan ya, senyumnya. Kan ada ungkapan nasinya yang luar biasa ya. Kan, senyumlah seperti Rasulullah, senyumnya bersinar dengan cahaya. Sampai kata Aisyah, jangankan aku istri-istrimu, para sahabatmu, hatta para lawanmu, ketika melihat engkau tersenyum ya Rasulullah, hati siapa yang tidak tergetar? Allahu Akbar. Mari kita berdoa, semoga kita nanti di padang mahsyar Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua dalam keadaan tersenyum dan menyapa langsung kepada kita. Ustaz Yadi, Kang Asep Marjuki, Abrijal. Masya Allah ya, rahmat, Allahu Akbar. Ya, dan kita akan diberikan minum dari telaga kausarnya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, maka kita bangga, amat bangga dan cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah SAW ternyata adalah seorang lelaki yang paling pandai menjaga penampilan. Apa ini, Mbak? Jadi salah satunya adalah Nabi hampir tidak pernah terlihat bermuram durja, kecuali pada 2 kasus. Kasus yang pertama ketika hadisul ifki, ketika ada fitnah besar yang dilakukan oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Sayyidati Ummahatul Muslimin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Yang keduanya saat para istri-istri Nabi minta uang belanja lebih. Saat
sepulang dari perang Hunain. Ya, di situ Nabi bermuram durja. Tapi bermuram durjanya Nabi karena wahyu. Ya, bukan karena karakternya beliau. Jadi wahyu. Allahu Akbar. Berarti isi nggak boleh minta uang lebih kalau sudah dicukupi. Kecuali kalau kekurangan. Kata Hindun, ya Rasulullah, suamiku pelit, bahlul. Pedit, koret, mereka hese, buntut kasiran, cap jahe gitu kan. Kata si Hindun. Emang berapa kamu dikasih? Minim. Dengan pengeluaran yang maksimum. Bayangkan. Ingat kalau gue dulu. Kaci dapir aku meresiko sapoe ukur 1.000. Ingat ya? Itu kan lagu itu kan sangat-sangat kumaha ini ya. Sangat-sangat ironi banget. Masa sehari 1.000 perak? 1.000 perak mah angkotnya udah nggak akan cukup. Atakuin pulang pergi udah 4.000 tuh anak-anak tuh. Kita yang dewasa pulang pergi udah 6.000 ya, udah kurang. Ya. Apa kata Nabi? Abu Sufyan banyak uang, banyak, tapi dia bahil tadinya. Bahil, medit, kopet, koret, cap jahe. Bolehkah aku ambil uangnya? Seperlunya? Boleh, tapi jangan berlebihan, paham nggak? Jangan diambil tuh untuk beli iPhone, Pak. Beli HP keluaran terbarunya. Jangan. Secukupnya belajar. Ya, pedit ya si salakin. Oke, kembali kepada yang tadi. Ya. Dan Nabi adalah orang yang mampu menyembunyikan masalahnya. Jadi kalau dia sedang bertengkar dengan istri-istri segala macam, adalah bertengkar ya. Bahkan kata Nabi hanya perintahkan, nih, kepingin jal. Lamun nukas api jal dicarakan ku teh adet. Ya. Nah, tanyakan ke Kang Asep ya, Kang Asep. Masih ya Kang Asep. Kalau Kang Asep sedang bertengkar dengan teh ininya, sama istrinya, ya. Siapa? Itu jangan diperlihatkan ke muka umum, Mbak. Ya. Kata Nabi, kalau kau bertengkar dengan istrimu, kau keluar rumah gunakanlah pakaian yang terbaik. Yang paling bagus. Kemudian sebisa mungkin hari itu kamu paling banyak menebarkan salam dan senyum. Jangan keluar rumah teh. Dan itu kerasa banget ya. Kalau kita keluar menebarkan energi negatif, maka akan banyak orang yang terpapar. Energi itu kan virus. Positif, negatif. Virus loh itu. Suatu hari saya sama istri bertengkar. Sama Bu Bidan. Wah, bertengkar. Lupa lagi ya, salah siapa ya. Tapi yang jelas kalau istri makan hampir tidak pernah mengaku salah ya. Itu hukum pertama adalah istri hampir tidak pernah mengaku salah. Dan selalu benar. Pasal yang kedua lihat pasal pertama. Pasal ketiga lihat pasal kedua. Itu loh Mbak. Oke. Pasal keempat lihat pasal ketiga ya. Catat Mbak. Sok ya lah. Ngaku lah ngarah hampang. Ya. Nggak lama bertengkar teh azan asar jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar. Udahlah. Bertengkar kita cut dulu. Ya kita pause dulu bertengkarnya. Anak kan ke masjid. Pas ke masjid ternyata sudah mulai sholat asar tuh. Sudah mulai menjelang mau rakaat pertama. Makmum Yang jadi makmum itu, yang jadi imam itu dulu almarhum Pak Haji Iwa Kades, subhanallah. Anak kan sholat mesti galau, Pak. Allahu Akbar. Masih pikirannya kesana kembali toh. Malum lagi masih bertengkar toh. Pikiran pokoknya kosong aja. Tapi sholat. Ting baca Al-Fatihah intinya astagfirullahaladzim jalan. Rakaat yang kedua atahiyat awal kan? Pas rakaat yang ketiga harusnya kan naik. Ya. Tapi kemudian saya teriak lagi ngelamun jalan. Subhanallah kata saya. Akhirnya imam jadi atahiyat. Akhirnya sholat asar waktu itu udah 3 rakaat, paham nggak? Itu gara-gara saya. Gara-gara saya teriak subhanallah. Ya, gara-gara saya teriak subhanallah. Akhirnya satu jamaah itu, satu masjid itu
Saya dimarahin. Ya, karena teriakan saya itu loh, subhanallah. Padahal saya spontan itu. Tapi akhirnya si imam itu, almarhum Pak Haji Iwa, akhirnya atahiyat akhir ya. Akhirnya dia udah ulang lagi sholat. Kacau toh. Diulang lagi batal semuanya kok. Karena ketawa toh. Ketawa. Ya. Oke, apalagi yang menjadi rahasia resep kesehatan Rasulullah SAW dari pola makannya. Panjang ini. Kalau menjelaskan pola makan panjang, tampaknya waktu ini tidak akan cukup. Next. Kenapa Kang? Baik. Sebelum dilanjutkan kita buka dulu sesi tanya jawab ya. Sambil nanti insya Allah ada ada tambahan atau melanjutkan. Ini ada pertanyaan dulu, Ustaz. Boleh? Silakan. Dibuka sesi 2 penanya dulu, silakan. Iya siap. Alhamdulillah Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pemaparan dari guru kita ya, Masya Allah sangat luas sekali dan sangat menyentuh sendi-sendi daripada problem masalah yang ada saat ini ya. Nah, tadi beliau menyampaikan di awal tentang bahwa kesehatan sejati atau kesehatan sebenarnya itu ketika jismiyah dan ruhiyah itu memang bisa kita jaga ya. Jasmaniah atau ruhiyahnya bisa dijaga ya. Baik, kita buka 2 sesi tanya jawab ya. Yang pertama nanti ada resen Ibu Wiwi. Nah sebelum ke Bu Wiwi ya, izin disampaikan atau dibacakan pertanyaan dari penanya lewat kolom kita. Yang pertama dari Ibu Leli Amelia ya. Masya Allah kata beliau, Alhamdulillah bisa ikut kajian ini. Masya Allah ilmunya berkah, bermanfaat. Nah izin bertanya, Prof, karena aktivitas mengajar naik turun tangga, kenapa sekarang terasa cepat capek dan lutut mulai terasa ya? Kemudian herbal apa yang harus dikonsumsi selain saya rutin bekam dan akupunktur? Ini pertanyaan daripada Ibu Leli. Baik, kepada Ibu Wiwi dulu ya, dipersilakan Ibu Wiwi untuk menyampaikan secara langsung. Kita buka 2 tanya jawab dulu ya, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Tafadhol Ibu Wiwi. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Aku anak lagi di sekolah juga ya, jadi mungkin agak berisik suara anak-anak. Ustaz, pertanyaannya, Pak. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, orang tua kami tuh hilang suaranya, Ustaz. Itu kalau dibekam, boleh Kak Ustaz? Karena usia beliau tuh sudah 87 tahun, Ustaz. Dan kalaupun dibekam itu di titik mana ya, Ustaz? Karena Anda baru mengalami hal ini. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suyadi, apun ya. Ana izin ke kamar kecil dulu ya. Ya. Baik, pertanyaan dari Ibu Leli dan daripada Ibu Wiwi ya. Yang pertama tadi bagaimana mungkin ya tentang solusinya ya. Nah, baik, silakan Ibu Bapak semua dituliskan dulu aja dalam kolom chatnya. Nanti insya Allah setelah Ibu Wiwi nanti ada wawade Sartia ya. Insya Allah kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab. Baik, sambil menunggu guru kita ya, tadi saya catat ya tadi ya Ibu Bapak semua bahwa kesembuhan atau sehat yang holistik itu yaitu ketika jasmania atau jismia, kemudian ruhiyah. Jadi dua-duanya itu yang namanya itu harus kita jaga ya. Jasmania kita dengan olahraga, kemudian kita konsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya, yang dimana salah satu unsur daripada kesehatan tubuh kita itu jasmania. Kemudian ruhiyah kita itu ya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu kita jaga. Nah, insya Allah dengan jasmania kemudian ruhiyah maka tercipta yaitu sumuliyah, artinya menyeluruh. Jadi sehat bukan hanya sebatas kita memperhatikan fisiknya dia, tapi ruhiyahnya saja. Nah, kalau dalam komunitas Indonesia Sehat yaitu sehat jasmani dan yang ketiga yaitu ekonomi. Nanti kita tanyakan juga bagaimana cara supaya kita juga sehatnya itu secara sempurna, bukan hanya jismiyah, ruhiyah, tapi salah satunya juga mungkin dengan malnya atau ekonominya. Insya Allah ya.
Masya Allah ya, beliau juga tadi memaparkan ada 6 penyebab penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu artinya ini sudah menyerang gitu organ-organ tubuh kita ya. Nah makanya kita harus jaga dari beberapa faktor. Yang pertama dari makanan, gitu ya. Dari makanan-makanan yang ada pewarna, pengawet, gitu ya. Kemudian ini kita harus jaga. Kalau bisa kita hindari. Kalaupun sudah terbiasa maka pelan-pelan kita kurangi. Yang kedua dari minuman. Minuman ya dari minuman yang pewarna itu pun menyebabkan tadi salah satu penyebab nanti penyakit degeneratif. Yang ketiga asap. Nah, asap di sini dijelaskan salah satu yang paling utama itu asap rokok ya. Bagi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah yang masih mungkin ya suka gitu yang masih terbiasa dengan asap rokok maka hindari karena ini sangat berbahaya. Kalau dia ada 400 bahan gitu ya, bahan yang berbahaya untuk tubuh bagi yang masih suka merokok. Yang keempat, penyebab dari penyakit degeneratif yaitu obat-obatnya. Ya terutama obat-obatan kimia ya. Makanya di satu sisi kan obat kimia ini ada manfaatnya, tapi ada side effect, ada efek samping. Maka jangan terlalu banyak atau terlalu overdosis gitu ya dalam mengkonsumsi obat. Lebih baik kepada yang alami-alami saja ya. Dijelaskan juga. Yang kelima faktor daripada penyebab penyakit degeneratif yaitu stres, gitu ya. Nah, makanya kita harus senantiasa bersyukur, kemudian kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu dari gangguan jin, ya dari gangguan jin boleh juga kita sampaikan ternyata ada kasus-kasus di mana penyakit-penyakit yang didiagnosa sebagai penyakit medis ternyata itu ada unsur gangguan jinnya. Nah itu dengan begitu apa saja yang disampaikan oleh guru kita nanti kita bisa amalkannya. Alhamdulillah guru kita sudah kembali kepada tempatnya dan sudah bersamai kita. Mungkin dipersilakan. Baik. Menjawab ya. Jazilan kepada Ustadz Suyadi yang telah memberikan kesempatan. Kalau Ana ada pendapat, nanti kita berlanjut di tahapan yang kedua ya Ustadz Suyadi ya. Itu yang pertama. Jadi ini nampaknya kita maksimum sekali, paling nanti sampai jam 11-an paling ya Ustadz Suyadi ya. Sampai jam 11-an maksimum sekali insya Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah nanti setiap per berapa 3 bulan ya setiap semester atau trimester ya kita bisa buat ada kopi darat ini nampaknya Ustadz Suyadi ya Ustadz Suyadi. Kenapa? Ada beberapa tips, ada beberapa trik ataupun solusi terapi ini adalah dengan pertama ketemu langsung dan kemudian praktek langsung ya seperti tadi Ibu Wiwi yang menanyakan tentang orang tuanya yang sudah punya masalah dengan pita suara hingga tidak keluar suaranya. Itu ada terapinya, tapi nggak bisa lewat Zoom seperti ini. Karena akurasi tekanan, ketepatan titik ya, kemudian juga seperti sentuhan dan sebagainya itu harus betul-betul pas. Karena sedikit saja tidak pas, makanya didapat nanti bukan tonifikasi, bukan penguatan, tapi sedasi, tapi melemahkan. Yang ada pasien malah tambah drop. Ya, pasien bukan tambah sembuh kalau begitu. Ya, pasien malah nanti tambah keadaannya. Mengenai pertanyaan apakah orang yang sepuh itu bisa dibekam, tolong dicatat semuanya ini ilmu. Karena tak boleh kita. Tapi sisanya ada di buku ini. Nanti Ustadz Suyadi, ya, antum belum punya buku ini juga kan? Ya. Belum ya? Maaf ya, bukan promosi ya, bukan promosi, tapi menganjurkan untuk beli. Baik ya, maaf. Masya Allah. Insya Allah, Ustaz. Ini ada 294 halaman. Ya, ini jadi ilmu insya Allah. Tutup.
Baik, insya Oke, Allah. lanjut lagi. Silakan Ada Ibu. jadi Nanti orang isi yang pesan dulu. patokan di bekam itu bukan tua ataukah muda ternyata. Setelah saya adakan eksplorasi dari pasien-pasien yang kami temui. Ternyata adalah strong atau tidaknya pasien. Satu ya. Pasien apabila usianya sudah 90 tahun tapi masih strong, catat. Masih boleh dibekam, catat. Tapi pasien walaupun umurnya 40 tahun, 30 tahun tapi sudah weak, kondisi sudah lemah, maka jangan dibekam. Atau ya dari lentur keriput kencangnya kulit pasien. Ya, pasien walaupun usianya 90 tahun tapi kulitnya masih kencang, boleh dibekam. Catat. Tapi pasien walaupun umurnya 30 tahun, dia sudah menderita tipes yang kronis, ya, kemudian punya gejala juga anemia, ya, sehingga kulitnya amat sangat keriput. Ketika dicubit ternyata sudah menggelambir ya. Subhanallah ya. Nauzubillahi min dalik. Maka jangan dibekam. Paham ya? Maka salah satu kontraindikasi bekam adalah strong tidaknya pasien. Kuat, kencang kulitnya atau tidaknya pasien. Ya. Berarti jangan ujug-ujug apa? Jangan ujug-ujug langsung dibekam begitu aja. Jangan sampai kejadian seperti beberapa tahun silam ketika baru selesai ujian, seorang pembekam ahwat yang masih idealis membekam seorang nenek lincah. Nenek yang umurnya 70 tahun lebih tapi masih gayeng gitu loh. Coba pengen dibekam itu. Ternyata pas dibekam jebol kulit di daerah 8-9 ke bawah ke kopnya. Karena yang diingat sama si terapis ahwat yang baru selesai ujian tersebut, tarikan kop bekam itu adalah 3 tarikan, 3 hisapan. 1, 2, 3. Kebayang gak sih? Seperti apa? Hah? Ya, lebih dari 3 menit itu udah baal maksimal loh ya. Kalau pada sepuh-sepuh begitu. Hah? Ini 5 menit, Mbak. Ini 5 menit. Akhirnya apa? Seluruh kulitnya kecep ke bawah jebol. Ya. Orang Sunda bilang kacewol. Ya, udah. Jadi pas mau ternyata pas ditarik kulitnya sudah di bagian kop. Ya, merek Samora. Semuanya. Si neneknya nggak merasa. Kenapa nggak merasa paramat? Karena baal, betul. Lebih dari 3 menit kan baal. Baal aja. Ya. Ada apa cuy rame-rame? Dan si pembekam ahwatnya pingsan. Ya. Si neneknya dibawa ke IGD. Ya. Untuk dilakukan penambalan. Ditambal juga udah sepuh begitu. Ya, seperti apa nanti. Bisa-bisanya orang-orang ya di rumah sakit melakukan tindakan tersebut ya. Masya Allah. Masya Allah. Maka tolak ukur kita akan membekam bukan dari tuanya mutlak, bukan dari mudanya mutlak, tapi strong, weak, ataupun kencang ataukah kendurnya kulit klien yang bersangkutan. Wallahu alam bisawab. Next question. Ya boleh. Silakan. Sebaiknya diapain itu? Sebaiknya diapain? Ustaz, pertanyaan yang tadi dari Ibu Leli bagaimana Ustaz? Oh iya baik. Jadi Pak yang itu kalau naik turun tangga, rasa cepat, capek dan lutut mulai terasa, herbal apa yang harus dikonsumsi selain saya rutin bekam dan akupuntur Ustaz? Untuk herbal usianya berapa belum menyebutkan? Oh iya, Bu Leli berapa ya? Kalau nggak salah beliau Usianya berapa, kemudian ibu yang bersangkutan gemuk ataukah kurus? Ataukah sudah pernah mengalami suatu kecelakaan motorkah, kecelakaan terjatuhkah dan sebagainya. Ya.
Iya. Bu Leli masih Iya. mengikuti? Iya, Pak Ustadz. Iya, gimana? Tanyakan aja langsung gimana? Usianya Gimana? Catat ya. 42. 42. Iya. Umur 42 tahun? Iya. 42. Atuh murah kene 42 tahun mah masih muda banget. Anak berapa, Bu? Kenapa Ustadz? Putranya? Putra berapa, Bu? 2. 2. Ibu pernah kecelakaan? Dulu pernah sempat jatuh Ustadz dari motor. Dulu. Dan saya juga dulu sempat kena COVID juga. Sempat jatuh dan pernah kena COVID. Nah, itulah 2 penyebabnya Ustaz Suyadi. Bu Leli ya. Dengarkan baik-baik. Kang, tolong hapus dulu, Kang. Ini saya akan memberikan resepnya, maaf ya. Ya. Ini 2 faktor eksternal yang menambah parah. Jadi kondisi lutut. Sama ini kan si kerangka aja. Kerangka sini, kerangka. Pelan-pelan. Pelan-pelan karena suka jalan sendiri, Pak. Stop di sini. Terus ciumnya lagi terus. Sedikit dijelaskan. Ya. Ini tulang lutut ya, tempurung ya, atau patella. Ya. Nah, di sini nih. Di sini ada tibula, ada tibia. Ada 2 ruas tulang kering. Ya. Jadi saat kita terkena accident, nauzubillah min dzalik, dan terjadi namanya disposisi tulang. Dan yang paling banyak terkena adalah tulang panggul. Ini, Kang. Oke, di zoom lagi, Kang. Si zoom didekatkan. Di ininya. Di close aja deh, Kang. Itu. Lihat ya. Contoh jatuh dari motor. Atau dia main futsal. Ya, atau kecelakaan sedang hiking, sedang jogging, sedang di persawahan, sedang ada di pegunungan dan sebagainya. Blek. Pas jatuh ternyata ini bergeser sepersekian mili geserannya. Ini nggak akan sekaligus nggak? Ini nggak akan sekaligus seketika kerasa nggak? Ada istilahnya orang Sunda bilang baal. Jadi masih belum ada rasa keluhan patologis. Tapi lambat laun pergeseran itu makin menganga, paham ya? Digerakin makin lebar, makin lebar, makin lebar. Berpengaruh akhirnya ke area tulang sakrumnya. Ini tulang sakrum, ya nampak jelas tulang sakrum. So, ambil lagi, Kang. Tulang belakangnya, Kang. Ya, mah kajiannya nanti harus panjang lebar nih, Ustaz Yadi. Karena kesana kemari ininya. Iya. Siap, ini ya, lihat ya. Ini, Kang. Shot ke sini, Kang. Ini ada tulang sakrum. Nah, geseran ini kan ada semacam sambungan. Sambungan ini ketika terjadi peradangan dinamakan dengan peripermi syndrome. Sakit area di area pantat, area bokong. Kata orang Inggris bilang bujur. Jadi bujurnya apa? Tanya tadi bujur nantinya. Nah, dan ini merembet ke atas. Cuma di beberapa pasien ternyata merembetnya ke bawah, ke pahanya,
Femurnya ataupun bagian tadi tulang-tulang keringnya, di bagian lututnya, ya, patelanya, kemudian ataupun di bagian metatarsalnya, ya, jari jemari kakinya. Oke, next lagi. Ini adalah sindrom yang pertama. Yang keduanya adalah pas ibu pun kena COVID. COVID itu dia virusnya itu punya karakter dia nyerang sendi. Jadi setiap sendi itu sakit. Ya. Dan ternyata banyak orang yang terkena serangan COVID itu dia tidak pulih 100%, Mbak. Jadi pasca serangan itu si pasien sakit-sakitan. Itu ya, Ustaz ya, boleh lihat ya, sakitan. Nah, karena ibu punya aktivitas naik turun tangga dan ada riwayat pernah terjatuh. Nah, ingat lagi Bu ya. Perhatikan pula bahwa kecukupan kalium dan kalsium ibu. Kalsium dan kalium ibu. Apa itu? Yang berkaitan dengan kesehatan tulang, sendi, dan saraf. Dan itu ada pada kolang-kaling, ada pada susu kambing, dan ada pula pada teripang laut, Bu. Paham Ibu ya? Apalagi yang menjadi penyebab permasalahan. Jadi ketika lutut ini, Kang Apri, stop lagi Kang. Bolak-balik nih, ya, nggak apa-apa. Pas ini kemudian kena, nih, sebetulnya ada rekayasa terapinya terjadi. Ya, di sini ada rekayasa terapinya, maaf ya. Saya nggak bisa buka lutut karena ini aurat. Tapi di sini saja. Terapinya apa dan bagaimana nanti harus ketemu. Pas ya. Karena khawatir ketika dulu ibu ada kecelakaan, ada accident, ini nggak kembali kepada posisi semula. Tapi nyengsol, ya, ada pergeseran, ya. Subhanallah, ya. Ditambah setelah diterapi nanti, ya. Kalau bekam nggak langsung deh. Ada sih korelasi, tapi nggak langsung ke titik utama dari permasalahan itu. Orang seperti orang saraf kejepit itu nggak bisa dibekam, paham ya? Hanya membantu saja. Ya. Orang patah tulang itu nggak bisa dibekam, solusinya. Itu hanya membantu saja. Ada orang yang patah tulang sampai berpuluh-puluh kali diruqyah nggak nyambung, Mbak. Tetap aja disambungkan, paham nggak? Memang nggak tepat, paham nggak? Ini menyata. Bahkan pelakunya adalah orang peruqyah nasional. Patah dia dan saraf kejepit. Itu ternyata udah diruqyah sama orang-orang ternama peruqyah juga, bahkan dia sama dia sendiri. Itu nggak ada efek sedikit pun. Ya, hanya sesaat saja mengurangi rasa nyeri gitu kan. Setelah ruqyah beres, jadi lagi dan nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Solusinya tetap aja terapi. Terapi disambungkan tulang. Nih, jadi itulah bentuk ikhtiar. Ya, bahkan kata Nabi ketika kamu sakit, fatadawau, berobatlah. Nih, fi'il amar ya perintahnya ya. Jadi kalimat perintah. Berobatlah kalian. Ya. Ma'azallallahu sifa, ma'azallallahu da'in. Allah turunkan semua penyakit, Allah turunkan semua obatnya, penawarnya pada semua penyakit. Masya Allah ya. Baik ya. Itu ya Mbak ya. Jadi cukup minum, konsumsi teripang laut, konsumsi kolang-kaling, konsumsi susu kambing ya. Kemudian nanti ada latihannya, ada latihan cara jalan sebagainya. Maaf kalau di sini saya nggak bisa tahu nanti kaki ibu yang bermasalah seperti apa nggak tahu karena pas ketemu langsung ya ada teknik pendiagnosaannya dan nanti mana yang dominan di terapi karena salah terapi akibatnya tambah fatal. Qadarullah saya pernah melakukan terapi ternyata salah, qadarullah malah lumpuh si pasiennya ya, malah lumpuh pasiennya. Nauzubillah min dzalik ya, itu jangan pernah terjadi karena saya juga seorang manusia biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada 5 menit lagi mungkin Pak Yadi. Tafadhal. Ya, satu pertanyaannya ini Ode Sartia, silakan langsung aja. Boleh, tinggal satu pertanyaan lagi. Ya, untuk Ibu Bapak semua nanti insya Allah saya simpan pertanyaannya, nanti insya Allah saya jawab barangkali nanti beliau ada waktu untuk menjawab ya, dan nanti akan dikirimkan di grup keluarga besar KIS ya, insya Allah. Silakan Ode Sartia, satu pertanyaan lagi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya Afwan agak berisik, tempat saya lagi hujan dan sementara di sekolah. Materinya luar biasa. Ini sangat apa yang kita alami hari-hari. Tadi sebenarnya ada banyak pertanyaan di kepala saya, Ustadz. Hanya karena waktu sisa sedikit, saya hanya pertanyakan yang pada umumnya saja tadi. Kalau tidak salah dengar itu, jadikan makanan itu sebagai obat dan jangan dijadikan obat itu sebagai makanan, seperti itu. Sementara fakta yang terjadi sekarang itu kita disajikan dengan suguhan makanan ataupun minuman yang beraneka ragam itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Sementara tadi itu salah satu penyebab regenerasi penurunan imunitas itu dari makanan ataupun minuman. Apa yang harus kita lakukan karena kita terkondisikan? Bagaimana caranya supaya di dalam tubuh sudah ada toksin, sudah banyak toksin. Kemudian kita memakan makanan yang ada pengawetnya, gula ataupun pewarna dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Kan bukan hanya diri kita sendiri, tentu untuk orang lain juga. Kalau bahasa teman-teman, ya mau bagaimana? Sudah ini yang saya dapatkan, seperti itu. Kalau tadi moderator, semoga diberikan ke lapangan kesehatan, kemudian ke lapangan ekonomi tadi, bagaimana sudah ini? Contoh paling sederhana, anggaplah misalkan mie instan begitu. Bagaimana hanya ini yang ada, sementara sudah ditahu bahwa itu adalah penyebab dari penyakit itu sendiri. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Anil terjadi ya. Sebelum dijawab, baik. Sebelum tanya ini sambil jalan aja karena ada pertanyaan terakhir di kolom chat ya. Ini untuk mengkombinasikan dari Pak Andi, bagaimana Ustaz untuk penanganan kasus-kasus apakah bisa berjalan antara medis dan tibu nabawi katakanlah. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi katakanlah ini kasus-kasus yang disampaikan oleh temannya, apakah bisa beriringan gitu Ustaz? Kemudian bagaimana cara memperkenalkan tibu nabawi, apalagi mungkin nih para peserta itu kebanyakan para praktisi tibu nabawi gitu. Jadi artinya pasti mengarahkan itu ruqyah, bekam, herbal. Sedangkan mungkin di pihak saudara kita yang medis mungkin dengan pandangan medis. Nah, bagaimana Ustaz untuk menyelaraskannya gitu Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Insya Allah kalau Ana berharap sih kapan kita bisa kopdar. Karena ini harus kopdar ini. Ini kalau tidak kopdar maka jawaban menggantung. Jawaban sederhananya adalah yang pertama, tentu antara tibu nabawi dan medis konvensional bisa sinergis. Kapan mana kita memakai tibu nabawi, kapan mana kita memakai medis konvensional. Contoh sederhana saja. Saat sedang kepala sakit berat sekali, demam hebat, maka di situ boleh kita menggunakan terapi medis konvensional. Apalagi kalau diindikasikan nanti bisa timbul kejang pada pasien, paham ya? Karena tidak ada herbal satupun yang seketika menghentikan demam, panas, dan kejang. Tidak ada. Sampai sejauh ini. Dalam hitungan detik ya. Tapi medis ada. Medis ada. Contoh nih. Tapi kalau demamnya masih demam kisaran 40 derajat Celcius. Ya. Masih bisa kontrol. Ya. Masih bisa makan dan minum. Maka lakukanlah terapi-terapi tibu nabawi. Ya. Ruqyah, air zam-zam, minum madu. Ya. Serta mengkonsumsi kurma di antaranya ya. Kemudian kop kering pun bisa insya Allah. Oke. Berikutnya ya adalah bagaimana kita mensiasati saat ini yang kita sedang dikepung racun agar kita tanda petik bisa berkelit ya. Tapi menghindar nampaknya nggak bisa Pak Rahmat. Ini berkaitan dengan masalah kekuatan ekonomi ya. Pasien-pasien dan klien-klien kita. Idealnya kita makan makanan yang organik toh. Gandum kan mahal Mbak. Gandum 1 liter yang terbaik itu udah 500.000 loh ya. Sedangkan mie instan 2.700 rupiah. Ya. Mie rasa bawang. Ya. Sarimi itu ya maaf. Sarimi masih 2.600, 2.700 ya.
5.000 masih bisa 2 lah ya. Kalau sedang promo ya. Dan sekarang kan kondisi ekonomi memang betul-betul sedang sangat terpuruk ya, subhanallah nauzubillah. Maka salah satu mensiasatinya adalah maksimalkan bumbu yang ada di dapur kita. Bawang putih itu dia mampu meredam garam, mampu meredam penyedap. Bawang putih. Maka saat kita konsumsi mie instan, misalnya kalau terpaksa, maka banyakin bawang putih. Boleh digoreng, boleh direbus, boleh disatukan saat memasaknya. Ya, itu pada sifat karakter pada bawang putih itu ya seperti itu. Tomat itu dia ada antioksidan yang sangat tinggi. Zat likopen yang ada pada tomat sangat luar biasa. Maka sertakan di setiap masakan dan makanan kita ada tomat. Seminimal mungkin jangan gunakan gula putih, tapi gunakanlah gula aren. Ya, karena kalorinya berbeda sekali. Ya. Dan apa dari karakteristik kimiawinya itu beda antara gula putih dengan gula aren. Ya. Sangat-sangat jauh berbeda. Ya, tentu lebih aman gula aren. Contoh saja. Dan sebisa mungkin kita masak jangan pakai mencikom. Tapi masak kita menggunakan pakai menanak biasa. Ya syukur-syukur kalau kita masih berada di pedesaan pakai hawu lah. Nah, apa ya hawu tuh? Pakai kayu bakar. Ya, ini loh. Kampung-kampung itu loh Mbak. Langsung lebih enak banget itu ya. Ya. Nasinya kemudian kita apa kalau di akil itu bahasa Indonesianya? Ditanak ya, dikipas-kipas dulu ya. Dan itu didulang ya. Di kayu yang didesain sedemikian rupa untuk bisa menanak nasi. Simpannya jangan di magicom, tapi simpannya di bakul. Makin hitam bakul, makin tinggi antioksidannya. Contoh. Dan lain-lainnya masih sangat banyak, terutama pola hidup Nabi yang sangat bisa kita lakukan saat ini, itu bisa untuk menetralkan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Ana banyak bersyukur kepada Allah. Tidak kurang dari 29 provinsi yang Ana bisa singgahi, dan kurang lebih ada 7 negara yang sudah Ana singgahi. Saat sedang sapar ke negara-negara, terutama Timur Tengah ya, kerasa banget kalau sedang sapar ke Timur Tengah itu pressure, tekanan, mental, fisik, dan sebagainya sangat tinggi sekali. Kalau kurang-kurangnya kita pertahanan tubuh drop, lemah, wah itu bisa sakit itu. Saat pernah mengawal jamaah umroh, wah ternyata banyak yang sakit. Kita repot untuk nerapi mereka. Dan qadarullah Allah bisa bawa jarum akupunktur dan bisa bawa herbal-herbal ya. Dan amat sangat membantu. Masya Allah. Nah ya termasuk Ana pun alhamdulillah sebagai seorang waktu trader ya, atau trainer atau seorang terapis, maka dituntut insya Allah harus sehat, harus strong. Bayang kalau ternyata trainernya sakit-sakitan, ya si terapisnya ya ternyata udah loyo ya. Kamu kenapa nggak jaga? Aduh, tensi saya lagi naik, aku lagi ya ternyata sedang sesak dan sedang tinggi ya tinggi seridanya, sehingga kepalanya nampak berputar-putar, pening dia, sakit kepala. Nauzubillahi min dzalik. Dan sekarang sudah banyak terapis-terapis yang berguguran, bahkan selevel trainer banyak sekali wafat loh ya, benar-benar wafat ya. Subhanallah, subhanallah. Allah yarham, semoga para pejuang-pejuang Tibun Nabawi Allah tempatkan di sini sebagai pejuang-pejuang dakwah ya Islam. Amin. Ya. Insya Allah ditempatkan pada tempat yang terbaik yang Allah ridho dan diampuni semua dosa-dosanya. Ya. Nah, kita di sini ada hikmah. Kita nggak boleh sakit-sakitan seperti itu. Ya. Kita harus sestrong Nabi. Kita harus sekuat Umar. Paham ya? Kita harus segagah Khalid bin Walid. Ya. Kita harus segarang Ali bin Abi Thalib. Ada jawabannya ada. Next di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum.